jangan sampai tim lawan merebut bolanya. Kalau bermain bola di daratan tentu biasa. Ini nih yang luar biasa. Permainan bola ini dilakukan di sungai dengan menggunakan sampan. Ya, berbeda dengan sepak bola, pada permainan ini kami tak memakai gawang. Drum seperti inilah sasaran tembak kami. Ya, bagus. Oper bolanya padaku. Gol! Namanya saja bolang. Tentu saja aku jago menggocek dan membuat gol. Kami anak-anak desa Semanga menciptakan sendiri permainan ini. Ya, namanya saja tinggal di bantaran sungai. Permainan kami tentu tak jauh-jauh dari air. Permainan ini gampang-gampang susah loh. Kalian tentu saja harus mahir mendayung. Jika tidak, tentu sulit bergerak pada sungai berarus seperti ini. Keseruan dan kesenangan, serta tentu saja kesehatan juga tak kalah penting. Itulah yang kami dapatkan dari permainan ini. Bagi kami orang Sambas, jalur air lebih memudahkan ketimbang kita harus melewati hutan belukar. Ini dia yang kami sebut pohon madi bangkau. Ini adalah salah satu bahan khusus membuat jebakan udang yang ampuh. Begitu caranya menguliti pohon madi bangkau. Pertama-tama, buat 2 buah garis melingkar untuk menandakan bagian kulit pohon yang akan diambil. Ingat, buat garisnya agak dalam ya, karena kulit pohon ini cukup tebal. Kemudian kita pukul-pukul kulit kayunya seperti ini. Pukulan ini akan membuat kulit memar dan meregang dari batang kayu. Kalau sudah meregang, tentu akan lebih mudah menguliti pohonnya. Udah, kita balik. Nah, carikan Aki pergi kau tahi kan umpan belobuh. Kalau Aki mau lahang. Nah, selalu pulang ya. Bawa kalau antarkan ke Aki. Kau pergi kau tahang ya. Di sini, biji karet cukup melimpah. Asalkan saja kalian jeli menemukannya. Ayo, teman, cari yang banyak. Biji karet terbungkus dalam bungkil karet. Saat sudah tua dan berwarna kecoklatan, bungkil ini akan pecah dan gugur ke tanah. Kakek pasti sudah lama menunggu kami. Maafkan kami ya, Kek. Kakek kami terkenal sebagai pembuat jebakan udang yang handal. Jebakan ini disebut beloboh. Asal katanya dari kata oboh, alias udang galah yang telah bercapit besar. Untuk membuat beloboh diperlukan beberapa bahan lain. Bahan yang pertama adalah bingkai dari bahan rotan. Rotan ini dibentuk melingkar seperti ini. Bahan kedua adalah jeruji dari bahan bambu. Jeruji ini kami namakan arau. Arau kemudian dijalin pada bingkai rotan. Kalau soal ini, kakek kami jagonya. Ia tahu betul cara agar jeruji arau ini saling mengunci dan kokoh. Kiyo, ano ang gigatahan? Tuh. Banyak ano? Ayo, Kiyo. Banyaknya antuk, banyak tak boleh tuh. Cukup kaya, Ki. Do kita macahkan doh. Biji karet ini adalah umpan yang baik untuk menangkap udang. Kita ambil bagian dalam yang empuk dan berwarna putih ini. Hati-hati ya, Owen. Jangan sampai kamu memukul jarimu sendiri. Bisa memar dan bengkak nanti. Bagian dalam biji karet ini nantinya akan dirangkai. Kami sih biasa memakai tangkai tahang ini untuk merangkainya. Tangkai ini berasal dari sejenis tanaman air.
biasanya terdapat di tepi-tepi sungai. Kulit tangkai ini cukup keras dan lentur. Tuh, lihat. Dengan mudah lembaran tangkai ini dapat menusuk bagian dalam biji karet. Biji-biji karet ini kemudian dirangkai seperti ini. Agar mengeluarkan aroma khas, biji karet ini kita panaskan di atas bara. Aroma dari biji karet inilah yang semakin membuat ampuh jebakan udang kami. Tuh, lawangan. Kita potong. Kita nanda, sebarang. Kita mau boleh. Yuk, yuk. Tidak boleh aku kalungi, bosan kalung lagi. Lagi. Belajar membuat blobo sudah. Sekarang saatnya kami praktekkan cara memasang jebakan sesuai petunjuk kakek. Di mana ya yang cocok? Kata kakek sih, kami harus menemukan bagian sungai yang agak rimbun. Nah, itu dia. Sepertinya cocok. Kata kakek, udang galah suka pada tempat tepian sungai yang sedikit rimbun tanamannya. Selain berlindung dari derasnya arus sungai, pada siang hari biasanya ia berteduh dari teriknya matahari. Di sini pula lah ia mencari makanannya, berupa ikan-ikan ataupun serangga kecil. Tangkai pohon yang menjuntai seperti ini juga memudahkan kami untuk mengikat blobo agar tak terbawa arus sungai. Blobo yang kami bawa tadi sudah terpasang semua. Sekarang ada satu tugas lagi dari kakek. Kami harus menemukan blobo yang 2 hari lalu kakek pasang. Yok, sih, usahanya tempat yok. Sobat, yok pegang kantas ko yok ako. Yok pulang nyalam kayo. Tuh. Kalau soal menyelam begini, bolanglah ahlinya. Hadet, talinya. Ini dia, talinya berhasil kudapatkan. Ayo kawan, bantu tarik blobonya ke atas sampan. Wih, ini dia si udang capit biru yang kami cari. Udang galah alias obok ini sudah termasuk ukuran besar. Capit udang ini memang panjang menyerupai galah. Dit, abang kuat Hadet. Awo, dia lapar. Awo. Asik, kita bisa makan enak kali ini. Rasa udang galah memang sudah gurih tanpa diberi bumbu. Tapi kami punya cara yang paling asik untuk menikmati udang galah ini. Kakakku paling pandai membuatnya. Tidak semua bagian udang dapat dimakan. Isi perut dan kotoran tentu saja harus dibuang. Nah, agar mudah memenggangnya, tusuk dari bambu diperlukan. Untuk memanggang udang, tak perlu waktu lama. Cukup sampai warnanya berubah menjadi kemerahan. Jangan lupa bolak-balikan udangnya agar tak hangus dan matangnya merata. Baru melihat bumbunya saja sudah terbayang kelezatannya. Cabai, terasi, garam, rasa sambal udang ini pasti gurih. Jika sudah ditumbuk merata, kemudian baru deh kita gabungkan potongan daging udang galanya. Nyaman tuh. Berapa nangkuk tuh masak kok. Sabar oke. Tengah aja tuh. Sabar lo belang, kakak masih nyambol yo. Udang ini memang makanan dengan gizi protein yang tinggi. Tapi bagi teman-teman yang memiliki alergi, sebaiknya menghindarinya ya. Jika tidak, badan kalian bisa bentol-bentol. Gawat kan? Cukup dengan nasi putih seperti ini sudah sangat nikmat sekali. Bolang gak bohong deh. Dijamin kalian akan ketagihan.
Kalau teman di rumah mau mencicipinya, boleh juga datang mampir ke kampung kami. Bolang akan traktir deh. Banyak undang kita Be. Satu, dua, tiga, tembak! Wih, seru kan? Siapa pernah coba permainan kami? Kami menyebut permainan ini dengan nama Bedil Olo atau meriam bambu dalam bahasa umumnya. Permainan ini cukup menguji keahlian, keberanian, sekaligus kehati-hatian loh. Tahu kenapa? Karena kami harus membuat bambu bisa melontarkan tempurung kelapa sejauh mungkin cuma dengan bantuan minyak tanah dan api. Aturan yang kami buat kali ini, tiap tim harus bisa menangkap dan memasukkan tempurung kelapa ke dalam keranjang sebanyak-banyaknya. Tim yang bisa mengumpulkan paling banyak, dialah pemenangnya. Seru kan? Hehehe. Aku harus berhasil menembakkan sejauh mungkin. Ini juga menciptakan kepuasan sendiri loh. Tapi suaranya memang bikin telinga jadi bising. Hihihi. Pastikan bambu jenis lutung atau petung dalam keadaan panas ya. Posisikan bambu miring seperti ini supaya minyak tanah terkumpul di dalam bambu. Nah, sekarang kenapa sebuah bambu dengan minyak tanah bisa menghasilkan letupan kencang ya? Tenang, aku punya penjelasannya nih. Setelah dipanaskan, minyak tanah di dalam bambu cepat menguap. Uap minyak yang bercampur dengan udara akan menghasilkan letupan ketika disulut api. Makanya tempurung kelapa yang ditaruh di ujung meriam bisa terlempar dan siap untuk jadi rebutan teman-teman kami. Hehehe. Selamat mencoba. Kami selesaikan permainan dulu. Lagi seru. Hehehe. Wah, itu siapa? Wah, apa tuh? Reno dah tuh. Iya. Ngapa dia kena? Nah. Ketahuan deh dia ini. Lang diam lang, ada kukang tuh lang. Mana? Bantu gue. Tunggu. Berukukang nggak boleh lah. Yang aku buat tapi lu itu untuk bukan jahat untuk binatang. Kasih makan aja yuk. Yuk. Makasih makan apa? Kok nggak jangkrik ah? Yuk. Duduh, jangan macam-macam ya kalian kalau di hutan. Hutan itu seperti rumah dan kita ini tamu. Baik-baikkah kalian kalau mau bertamu ya? Kukang, kamu menggemaskan sekali sih. Aku tahu, aku tidak boleh memeliharamu di rumah. Tapi tunggu ya, biar aku antarkan makanan nikmat untukmu. Jarang-jarang loh kami bisa bertemu kukang secara langsung seperti ini. Kukang memang binatang langka. Jumlahnya pun sudah sangat sedikit. Sayang sekali, ia banyak diburu dan diperdagangkan karena dianggap lucu sebagai hewan peliharaan. Padahal, kukang akan lebih bahagia jika hidup di alam bebas. Meskipun mirip dengan musang dan kuskus, kukang termasuk hewan primata yang menghasilkan racun atau bisa untuk mempertahankan dirinya. Bisa atau racun itu dihasilkan dari kelenjar yang berada pada siku lengan bagian dalamnya. Makanya, meskipun lucu dan menggemaskan, jangan sekali-sekali memegangnya ya. Manisan apa tuh? Dari mak tadi. Aku pun tak tahu. Makanlah. Codaknya lah manisan kau. Manis
enak betul. Mamaku paling pintar deh kalau bikin makanan enak seperti ini. Apa yang kau makan lah? Manisan yang di atas meja tuh, Mak. Sodap, Mak. Manis lagi. Ngapa kau makan lah? Ikut pesanan orang kau. Tengoklah, habislah. Waduh, gawat. Ternyata ini pesanan orang yang harus diantar. Macam mana lo, Mak? Yo, biarlah. Kau carilah buah yang baru lagi. Biar mak bikinkan baru lagi nanti. Di mana cari buahnya, Mak? Kami tak tahu tu loh, Mak. Ya adalah. Biar mak kawankan kau cari buah tu. Ayo Ren, Rian, kita harus berhati-hati. Tumbuhan ini berduri tajam. Tu buahnya. Tengoklah. Itu buahnya. Kalau dilihat dari jauh, terlihat seperti pohon sawit ya. Awas lang, kono bilang awas. Bentuknya mirip salak, tapi berukuran kecil. Seperti duku, tapi kulitnya bersisik. Sudah cukup nih. Kata Mama, asam kelubi tak enak kalau diolah atau dimakan jika sudah dipetik terlalu lama. Kalau dikupas seperti ini, makin mirip dia dengan si buah salak. Aku baru tahu manisan yang tadi kumakan itu bentuk aslinya ya seperti ini. Yuk, teman, bantu aku ya. Kalian kan juga makan manisannya tadi. Yo, Mak. Kau jangan makan lang. Yo, macam itu, Kupas Mak. lang. Kupas lang, kupas lang. Ya, Mak. Masamnya kekiran. Iya, karena si asam kelubi ini memang sangat masam rasanya. Asam kelubi ini kemudian harus direndam air gula sampai 2 malam. Apa deh kau makan? Awak dibuat manisan dulu, baru dimakan. Yo, dirian kau. Bus, bus, bus. Ayo kita adu cepat. Ayo, siapa yang bisa mengalahkan kuadu balap? Biar keren, kami memakai mainan mobil-mobilan ini nih. Kami menyebutnya kereta pampang. Mainan ini terbuat dari rangkaian bambu dan kaleng bekas. Bunyinya pang, pang, pang. Itulah sebabnya kami menyebutnya kereta pampang. Hihihi. Ayo teman, kemun. Di dekat kampung kami terdapat hutan bakau yang cukup luas. Nah, buah yang kami cari ini adalah buah dari salah satu jenis tanaman bakau. Orang Sebubus menyebutnya buah kerambang. Memang tak banyak sih buah yang berhasil kami dapatkan. Semoga cukup. Ibu pasti sudah menunggu kedatangan kami. Ibu bilang buah ini dapat dibuat menjadi sirup. Aku jadi penasaran bagaimana cara membuatnya. Pertama, kita kupas dan buang bagian kulitnya. Nah, bagian daging buah dan biji berwarna putih ini yang dipakai untuk bahannya. Daging dan biji ini kemudian ditumbuk hingga halus. Nah, selanjutnya biar ibu yang memerasarinya. Buah bergetah ini sedikit gatal. Untung saja ibu terbiasa menanganinya. Peras bagian daging buah hingga sarinya keluar bersama air. Nah, kalau sudah, tinggal kami rebus air sari perasannya. Bila suka, boleh juga ditambahkan perasa garam dan gula. Tak perlu menunggu lama.
Jika sudah matang, warna air rebusan ini akan berubah kemerahan. Sirup ini sama seperti sirup kalian di rumah. Tinggal seduh saja dengan air jika ingin menikmatinya. Jangan lupa aduk hingga rasanya tercampur dalam air. Ternyata sedap. Rasanya, rasa asamnya berbalut dengan rasa manis dan gurih. Agak kecut seperti perasan buah asam Jawa sih. Tapi sedikit berbeda rasanya. Pokoknya tak ada duanya deh. Kalian di rumah mau coba? Ayo datang saja ke sini. Aku traktir deh. Gratis, tis, tis, tis. Kita malah itu lagi lah. Kita cari Teman, banyak tetap sayangi satwa dan jaga lingkungan sekitarmu. Salam lestari.